Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita lanjut ke part 8, yaitu di sini kita akan menampilkan list menu apa saja yang tampil pada user admin dan list menu apa saja yang tampil pada user operator. Nah, langsung saja kita buka file explorer teman-teman. Nah, teman-teman buka di sini nih teman-teman. Buka di file sidebar, terus teman-teman buka di Visual Studio Code. Sini aku sudah buka, kita cari name sidebar. Nah, di sini ada tag sidebar menu. Sidebar menu. Nah, ini teman-teman. Aku namanya side menu. Di sini adalah menu list dari si sidebar. Nah, di sini teman-teman bisa membloknya dari tag nav. Terlihat ada garisnya vertikal ke bawah. Dia sampai ini scrollnya sampai bawah ya teman-teman. Nah, sampai sini ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau blok. Terus nanti kita cut ya teman-teman. Kita blok dulu. Nah, Nah, sini teman-teman. Kita cut. Nah, di sini kita save dulu. Kita kembali ke browser ya teman-teman. Kembali ke browser. Terus sebentar teman-teman. Kembali ke browser, kita refresh. Nah, dia tampilannya akan seperti ini teman-teman. Kita pastikan bahwa ini adalah script atau codingan dari sidebar-nya, dari menu si sidebar-nya. Jadi, teman-teman buka lagi Visual Studio Code-nya. Ini kita save. Di sini kita buat folder baru, dibuka di file explorer teman-teman. Nah, di sini buat file baru. Nah, folder baru. Kita beri nama menu. Kita buka buat file. Kita beri namanya itu adalah super admin. Jangan lupa .php ya teman-teman. .php. Nah, udah teman-teman. Terus teman-teman bisa buka di Visual Studio Code-nya. Nah, di sini karena aku nggak otomatis ya teman-teman, di sini aku mau ganti dulu di rename. Nah, di sini kita nggak pakai teks, kita pakainya super admin .php ya teman-teman. Nah, di sini terus kita paste, kita Ctrl S, jangan lupa di save. Kemudian di sidebar, di sini kita include-kan di sini php, include super
superadmin.php. Nah, kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, dia jadi ada warning ya teman-teman. Ada penulisan yang terkurang dengan ini karena kita sudah membuat folder nama menu, jadi kita kurang ya teman-teman. Jadi kita kurang di sini. Kita tambahkan menu slice baru menu tuh, kita tambahkan menu coba kita ulang aja teman-teman ya, kita tambahkan di sini menu slice superadmin, Ctrl S, kita save, nanti kita ke browser, kita refresh. Oke, ini sudah kembali ya teman-teman. Sekarang kemudian kita akan membuat di file ini, kita buat menu untuk operatornya. Nah, di sini kita copy paste aja. Nah, kita rename, kita dengan nama operator.php. Kita enter, terus teman-teman bisa buka di sini di Visual Studio Code-nya. Ini karena dia double ya teman-teman, jadi kita rename gini aja. Operator. Oke, udah. Kita sudah buka filenya. Kemudian untuk list menu operator ini kita akan batasi tampilannya hanya dashboard dan widget saja. Jadi dari sini ini dari list ini sampai nanti kita akan batasi ya tampilannya sampai widget ya, sampai 32 ya teman-teman. Sampai sini. Sampai li. Nah. Untuk itu, untuk list menu di bawahnya bisa kita blok. Nih di sini nih. Kita blok sampai di atas tag penutup UL ya teman-teman. Sampai sini teman-teman. Nah, kita bisa delete. Oh, sorry teman-teman, jadi itu sampai yang ada bacaannya itu dia yang sampai widgets ya. Si widgetsnya itu dia nggak ke bawah, jadi kita ke atas dulu. Bentar teman-teman. Kita cuma sisakan di sampai widgetsnya.
kita sudah menyisakan sampai widget, berarti dari sini ya teman-teman. Sampai tadi tag penutup si nav-nya ya teman-teman. Nah, sampai sini teman-teman. Kita hapus. Nah, kita save. Kita kembali ke browser. Kita refresh. Kita lihat dulu tampilannya. Karena dia nggak keubah, kita ini coba. Dia tetap nggak keubah ya teman-teman. Si widget seharusnya ya teman-teman. Tapi dia nggak keubah untuk widgetnya. Coba kita ulangin lagi. Berarti ada yang salah teman-teman. Bentar, coba. Harusnya dia udah keubah ya teman-teman. Aku sudah mengikuti. Saya cuma hanya sampai tampilan widget ya, tapi semuanya. Tuh, dia masih semuanya. Coba kita refresh lagi. Admin ya. Seharusnya dia hilang teman-teman. Jadi tampilan si widget. Bentar. Jadi teman-teman tadi tuh nggak kepanggil, nggak keubah. Jadi sini aku mau buat folder aja ya. New. Sini aku mau bikin namanya operator. Terus sini mau buka di Visual Studio Code-nya. Sini aku rename terlebih dahulu ya. Jadi operator.php. Nah, kita copy dari super admin, pindahin ke operator, kita paste. Nah, tadi itu dari sini sampai yang kita sisain itu adalah widget doang ya teman-teman. Untuk tampilan operatornya. Nah, kitanya sampai sini ya teman-teman. Nah, kita hapus. Nah, kita hapus. Terus di sini kita Ctrl S. Terus kita mau nge-refresh si tampilannya dulu. Panggilnya lewat sini. Index, masuk ke admin. Dia tetap nggak keubah ternyata teman-teman. Ada kode yang salah. Tampilannya kan di sini kita masih menggunakan juga super admin atau kita yang besar, karena kita mau ganti dengan operator. Terus sekarang kita kembali ke file sidebar. Di sini teman-teman membuat if-else-nya. Nah, di sini aku sudah buat. Ini aku kasih komentar supaya dia bisa jadi tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya jadi gini teman-teman. Nah, ini kan aku kasih komentar ya. Sini aku buka dulu komentarnya. Nah, di sini teman-teman bisa ketik if-else-nya itu level atau super admin itu supaya
dia akan masuk ke menu super admin. Nah, jika tidak, else itu dia maka dia akan ikut ke menu operator. Nah, ini sudah ditutup. Nah, kalau ini misalkan aku ini ya, hapus, terus aku save, terus aku ke browser, kita refresh. Nah, maka dia tampilannya akan seperti ini. Ini untuk menu super admin ya teman-teman. Sekarang kita kembali ke menu login. Nah, kita akan masuk ke database yang ini. Selanjutnya di Office 1. Passwordnya 12345. Kita login. Nah, di sini dia sudah terubah ya teman-teman. Nah, di sini tuh lihat tampilannya. Ini menu operator ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan modifikasi bagian list menu operatornya. Untuk dashboard ini untuk dashboard ini aku mau ganti jadi akademik. Kemudian dashboard satunya kita ganti jadi data mahasiswa. Nah, di sini kita ganti jadi data mata kuliah. Data mata kuliah itu bisa disebut MK ya teman-teman. Dan kita ganti di sini jadi data dosen. Data dosen. Nah, kita save. Kita kembali ke browser. Kita refresh. Nah, kemudian ini sudah keubah ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan mengganti si ikonnya. Betul teman-teman. Kemudian kita akan mengganti si icon ini jadi user. Terus ini lihat di sini teman-teman. Nah, ada iklasnya di sini. Nah, di sini kita ganti jadi users. Ctrl S, kita buka lagi browser, kita refresh. Nah, ini sudah terubah. Selanjutnya kita kembali. Dan ini tadi kita buka lagi ke Visual Studio Code-nya, kemudian kita ganti yang di data mahasiswa. Nah, untuk widgetnya itu kita ganti jadi dashboard. Nah, kita udah mengganti dashboard. Kemudian kita cut. Kita pindahkan di posisi atas. Nah, ini sudah kita pindahkan ke atas ya teman-teman. Terus kita save. Kita kembali ke browser, kita refresh.
Oke, selanjutnya ketika kita mengklik dashboard, maka akan muncul halaman ini. Nah, kalau misalkan kita klik dashboard itu akan ini, kalau misalnya kita ketik data mahasiswa, dia bakal ketik data mahasiswa. Nah, di sini di studio code-nya di bagian ini kita ganti aksesnya index.php. Kemudian kita tambahkan parameter page ya. Dengan data mahasiswa ya teman-teman, data mahasiswa. Kemudian untuk dashboardnya juga sama. Dashboardnya kita ganti sini. Nah, untuk hyperlink ini referensinya. Nah, page yang sama dengan itu adalah dashboard. Ini dashboard. Kita save. Terus nah, sekarang kita mau coba klik si data mahasiswanya teman-teman. Kita kembali ke browser. Nah, di sini kita klik data mahasiswanya. Oh, salah ya tampilan, bentar teman-teman, ada yang kurang. Ternyata aku salah penempatan, jadi aku nol sini di akademik. Nah, pasti klik emang salah ya teman-teman. Nah, sini data mahasiswa udah ya, kita save. Balik lagi ke browser, kita ini ya, kita langsung ke si login dulu ya. Nggak usah deh teman-teman, nggak usah. Oh, no, salah. Ini kita mau refresh. Nah, kalau kita klik data mahasiswa, nah di sini dia sudah berubah jadi page data mahasiswanya ini. Gitu. Selanjutnya, bentar teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kan membuka mana ini? Di sini logiknya menggunakan if else. Contohnya saya buka si file HP-nya. Nah, teman-teman buka dengan konten ya di sini. Ini terus input data mahasiswanya di sini kita makan if else ya teman-teman. Nah, di sini bisa bawahin. Itu bisa
Tadi tampilannya teman-teman, kita mau tambahkan. Oh enggak, benar ini di ke samping di bawah ditambahkan di sini. Terus ini pakai e-shape-nya dari sini. Get page. Page sama dengan nanti di page taruhnya sama dengannya pada dashboard. Terus terus ini itu adalah data mahasiswa ya teman-teman. Bentar. Nah, kita Ctrl S, terus kemudian shift ya teman-teman di bawah sini. Ctrl Z dulu. Bentar teman-teman. If ya. Nah teman-teman aku agak bingung. Nah, terus kita masukin fields-nya di sini fields, terus if, terus masukin si get-nya ya teman-teman di sini. Get, nah di sini get page-nya itu, di sini page-nya data underscore mahasiswa ya. Terus ini kita copy sini aja teman-teman. Nah terus ini kita kesini kita ganti ini data mahasiswa, ini kita ganti jadi dashboard ya teman-teman. Dashboard.php dashboard.php. Nah kita Ctrl S untuk kita kembali ke browser ya, terus kita refresh. Dashboardnya ada yang salah nih teman-teman. Ini tuh ada yang salah. Nah, baru muncul tampilannya. Seperti itu, bentar teman-teman. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman tuh. Page dashboard. Terus apabila teman-teman mau klik data mahasiswa, jadi masuk ke data mahasiswa. Kalau misalkan kita mau apabila kita mau klik data mahasiswa, maka kita akan muncul data mahasiswa yang tidak aku jelasin. Namun apabila si page-nya ini kita tuh dalam keadaan kosong teman-teman, jadi kita mau login. Nih kita misalkan mau login ya, kita hapus, dia akan muncul pesan error seperti ini. Untuk itu di sini
balik lagi ke Visual Studio Code, kita tambahkan yang namanya if set ya di atas sini. If set, terus variabelnya itu get ya, get, terus dia pakai page, page this page, terus kita mau masukin sini itu ada ini, terus ini kita mau langsung sini. Apalagi filmnya di control S, jadi if set if get, baru tadi dia akan bisa menyalakan else nya. Nah sekarang kita kembali ke ini, refresh. Nah di sini halaman itu kosong ya teman-teman, karena di sini tuh dia page-nya itu nilainya kosong. Untuk itu apabila nilainya kosong, itu kita mau ditambahkan di sini itu else. Ini di sini else agar nanti ketika pertama kali login maka dia fontnya itu akan masuk ke dalam halaman si dashboardnya. Kita include di sini. Jadi kan kita sudah save ya teman-teman, ya kita sudah save. Terus kita kembali ke browser, terus kita refresh. Nah maka dia akan muncul tampilannya lagi. Nah jadi tampilnya defaultnya itu dia akan ke halaman si dashboard. Kemudian jika kita klik data mahasiswa, dia akan ke halaman data mahasiswa. Kita klik dashboard, dia akan ke halaman dashboard. Nah, kalau kita ketika dapat page lain yang belum ada terdapat pada codingan kita, maka dia akan kembali. Dan sini aku ketikin doang ya. Maka dia akan kembali pada tampilan yang awal itu kosong. Nah, seperti ini teman-teman. Itu kita sini kita mau menambahkan else lagi ya teman-teman. Ini L kita copy ya, copy terus paste di bawahnya lagi ya.
siswa ya. Terus kedua, pastenya ini kan kita udah copy ya, di copy. Terus pastenya di bawah sini, di bawah si include ini, paste. Nah, Ctrl S dulu. Nah, kita refresh, balik lagi ke ini sini. Kita refresh. Nah, maka dia akan tampilannya jadi seperti ini. Ini sudah kembali ke halaman si dashboardnya. Terus selanjutnya mau aku tambahkan hyperlink referensinya ya. Data mata kuliah. Ada teman-teman. Nah, ini salesnya kenapa nggak muncul ya teman-teman? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kita lanjutkan di part 8 ya. Karena kemarin tuh di part 8 tuh tampilannya di dashboardnya itu ada beberapa yang hilang. Terus aku juga sudah bertanya kepada kakak kakak mentorku. Jadi dia sudah aku bertanya dan sudah diberikan solusinya, katanya itu tidak apa-apa, bisa dilanjutkan. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan ya. Jangan lupa teman-teman mengaktifkan XMPP-nya terlebih dahulu. Terus teman-teman bisa buka Google Chrome lagi. Sini aku panggil si localhost-nya dulu. Localhost, jangan lupa localhost yang PHP MyAdmin ya teman-teman. Localhost PHP MyAdmin ya. PHP MyAdmin-nya. Ini loading teman-teman, soalnya jaringannya lagi agak kurang baik. Nah, selain menunggu ini, teman-teman bisa buka Visual Studio Code-nya. Terus di sini teman-teman bisa buka foldernya ya. Open folder, cari folder yang teman-teman sudah tadi sudah di save di XMPP, htdocs ini. Select foldernya. Nah, di sini mah ada banyak sekali beberapa tampilan yang sudah aku buka ya. Soalnya aku mengecek dan bertanya juga kepada temanku yang sudah jauh gitu ya. Sekarang kita lanjutkan di data operator ya teman-teman ya. Di sini aku mau menambahkan di data MK ini, kita ganti si ahref link-nya ini jadi index nggak connect ya teman-teman, dia masih loading ya. Jadi ketikin aja langsung index.php terus kayak gini, terus jangan lupa page, kata dia page, sininya data MK ya teman-teman, data MK. Terus kita Ctrl S atau di save. Nah, di sini juga kita ganti jadi sama, di sini data dosen ya. PHP, terus ini diganti jadi data dosen seperti ini. Di save, kita ke browsernya. Mau sini kita refresh. Ini aku masuk dulu ya teman-teman. Jadi aku masuk. Nah, di sini aku masuk bukan sebagai admin ya teman-teman. Nih, aku kembali dulu. Di sini aku mau masuk sebagai operator ya. Di sini 123 passwordnya masukin teman-teman ya. Oke, kita close. Nah, di sini neighbor kita refresh dulu ya untuk hasilnya. Di sini sudah ada data mata kuliah sama data dosen. Nah, di sini kita klik data dosen dulu.
Nah, dia akan kembali ke halaman dashboard. Untuk kita buat di sini, kita akan membuat satu page. Di sini aku mau cari di Google. Teman-teman bisa cari di Google. Ini halaman berikutnya mau aku bikin note phone ya teman-teman. Note phone. Nah, ini bentar teman-teman. Nah, di sini kita cari di gambar ya, teman-teman, di gambarnya. Nah, di sini ada banyak ya, beberapa ya. Cuma di sini nggak ada tampilan yang bagus. Aku mau buka di akun Chrome aku satu lagi ya. Kalau ini di akun yang ini itu sudah terbaru gitu update-nya di Chrome-nya. Nggak tahu ya. Jadi aku mau cari yang di akun aku satu lagi. Ini jadi di gambar. Nah, ini banyak ya teman-teman tuh. Page note phone ini juga ada ya teman-teman. Di sini aku mau ambil yang ini. Teman cari yang gambarnya emang tampilannya itu bagus. Bentar, kita lihat dulu. Di sini agak banyak teman-teman. Bentar. Cari yang bacanya note phone ya. 404 biasanya itu teman-teman. Terus di bawahnya tuh ada keterangan si errornya gitu. Coba di sini aku cari error 404 beserta keterangannya. Biasanya ada di sini. Nah, ini ada ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa download ya. Nah, di sini kita save image as. Di sini kita masuk ke directory si kampus ya teman-teman. Di sini dxmpp htdocs, terus ke si kampus. Nih teman-teman, sini buka app ya. Kita simpan. Nah, image-nya itu kita simpan di directory si disk. Di sini ada. Nah, kemudian image. Nah, di sini aku mau menyimpannya note. Nih, note phone png ya. Kita save. Nah, terus kita buka ke Visual Studio Code-nya. Nah, di sini kita kembali ke file index.php. Nah, di sini kita ganti di main kontennya, kita ganti si include-nya ini jadi node underscore phone.php. Kita save. Terus kita ke directory app ya teman-teman. Ini aku habis buka file aku ya. Di sini kita langsung ke directory app ya. Di sini dxmpp, terus di htdocs ya teman-teman. Di kampus di app. Di sini kita buat satu folder. Oh, kita mau buat salah. Kita mau buat file, kita mau copy dari data mahasiswa. Kita copy, terus kita paste. Terus di sini kita ganti jadi namanya itu adalah note phone. Sini kita buka filenya. Kita buka. Nah, ini ada ya teman-teman, udah. Terus kita akan menghapusnya dari
dari tag pembuka sampai tag penutup ya teman-teman. Nah, sampai dari atas, dari table ini, bentar. Aku takut salah ya teman-teman. Bentar, kita lihat dulu ke bawah. Nah, di sini dari table. Nah, sampai table ini. Dari tag tabel pembuka sampai tag tabel penutup di sini. Kita hapus ke bawah sampai table sini teman-teman. Terus kita delete, terus kita save. Kemudian kita mau buka lagi web browsernya teman-teman ya, di sini teman-teman buka. Terus sini kita refresh. Bentar. Kita refresh dulu. Nah, di sini kita klik data mata kuliahnya. Nah, dia seharusnya hilang ya teman-teman, tapi dia nggak mau hilang ya. Masih tetap ada ya. Ini berarti si tabel ini, tampilan si tabelnya ini. Data MK. Bentar teman-teman. Jadi teman-teman, sebenarnya tuh ini aneh ya. Nah, kalau misalkan dia ke data MK, dia tuh nggak kehapus si ininya, si tabelnya. Padahal di codingannya ini yang punya aku ini, si data operatornya data MK, berarti di Notevan itu aku bikin file. Tuh, ini dihapus nih, cuma tinggal sisain si ini doang. Si tabelnya itu sudah dihapus. Ya, sudah dihapus sama aku teman-teman. Kalau bisa teman-teman bisa lihat di sini nih. Nah, ini tuh tadinya tuh ada datanya di sini teman-teman. Jadi kan aku mau dihapus ya dari sini sampai sini. Jadi div-nya. Nah, ternyata aku semua mau ngapus dari si table karena yang diperlukan satu table. Coba dihapuskan dari tablenya sampai ke table. Nah, sampai cari yang namanya table di sini. Di atas. Nah, kita hapus ya coba ya. Nah, div kan. Jadi ini pas harus pakai penutup. Di sini lah, nggak tahu ini nggak jelas. Nah, sini kan. Terus kalau misalnya aku sini terus aku refresh. Tuh, dia tuh tetap nggak bisa keubah. Tapi dia masuk ininya. Nah, kalau misalnya aku ke sini, tuh dia hilang. Entahlah itu kenapa ya teman-teman. Terus selanjutnya di sini di main content sini di bagian div-nya kita masukkan di sini. Nah, di dalam sini nih. Di dalam sini ini kan card body ya. Di sini aku masukin tag image. Iya apa sih? Ini tuh otomatis gitu teman-teman. Aku mau image sini, image apa sih ini? Rodante ini image, terus src-nya. Nah, di sini kita lihat di file itu di direktorinya itu dia masuk ke satu sini. Terus sini ada image-nya. Sini teman-teman tuh tadi penaruhan si 404 fontnya. Terus kita buka lagi Visual Studio Code-nya. Nah, di sini kita panggil aja di sini this. Terus panggil direktorinya, filenya.
img not not found, atau enggak teman-teman bisa di sini masuk ke img, terus teman-teman di sini sorry, ini malah buka fotonya teman-teman. Di sini ini kan aku nggak bisa diklik gitu, kayak misalnya dipencet si tulisannya tuh nggak bisa, jadi kayak aku mau rename aja, di rename misalkan di sini. Bentar, ini agak ngelik-ngelik teman-teman. Ini kita rename dulu. Nah, ini kita copy. Misalnya tadi kita copy. Name. Kita copy. Terus ini aku mau masukin sini motif, image, img tuh. Di sini kita paste not found dot nah, kita save, terus kembali ke browser, kita refresh. Nah, dia sudah, tapi dia malah ada kelas card body-nya, jadi kita mau hapus. Ini nggak tahu nih, ini tiba-tiba ada kelas di sini. Langsung dipakai div, ditambahin apa teman-teman? Div pas. Nah, oke deh teman-teman. Save, terus kita refresh. Nah, seperti ini teman-teman. Tapi fotonya dia malah ke ini ya, nggak ke tengah. Apa malah dari fotonya aja ya teman-teman. Nah, di sini mau aku pakaiin posisi untuk ke tengahnya itu, di sini bisa dipakein kelas text center ya. Nah, ini kita save, terus kita refresh. Nah, ini posisinya dia sudah di tengah. Nah, di sini tampilnya sudah kecil ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau mencobanya dari menu login ya. Di sini kita gunakan OP1, usernya 12345, passwordnya kita login. Nah, di sini ini laman dashboard. Nah, kita klik data mahasiswa, kita klik data mata kuliah, kita data dosen. Nah, untuk data dosen dia sudah masuk, cuman di sini dia tampilannya yang notifikan ini enggak berubah. Padahal di sini sudah dimasukin sama ya, yang sama gitu di sini di image. Padahal ini masih satu indeks ya. Seharusnya kalau indeks itu dia berubah, tapi di sini dia enggak berubah. Oke. Sekian untuk videonya. Thank you.